Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Tempatnya cerita horor yang bikin merinding, tapi juga seru buat didengerin. Pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya jualan bubur malah bikin hidup berubah drastis? Dory Yang, sepi, jadi laris banget. Tapi ternyata, tiap subuh ada sosok ibu tua yang selalu muncul di depan dapur. Di video ini gue bakal ceritain kejadian nyata yang gak banyak orang tahu. Kisah pesugihan tukang bubur yang laris sejak kekuburan. Pokoknya tonton videonya sampai habis, karena endingnya bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum tergoda. Rejeki, instant. Jangan lupa, like dulu videonya, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan kisah horor paling viral dari seluruh Indonesia. Mas Darto tuh orangnya nggak neko-neko. Hidupnya juga sederhana banget. Setiap hari bangun sebelum subuh, siapin gerobak, masak bubur sendiri, dari mulai ngaduk kuah santan, sampai motongin cakwe dan ayam suwir, semua dia lakuin sendiri. Dulu dagangannya sepi-sepi aja. Kadang saking gak lakunya, bubur itu sampai sore pun masih utuh. Istrinya, Bu Sari, sering ngedumel. Katanya daripada jualan bubur mending kerja bangunan aja. Hasilnya lebih jelas. Tapi Mas Darto itu keras kepala. Katanya dia nggak sanggup kerja kasar. Makanya mending jualan walau hasilnya kecil. Selama berhentahen, dia muter-muter area kampungnya. Kadang keliling sampai perempatan jalan besar. Tapi ya gitu-gitu aja. Paling sehari paling laku 10-15 bungkus. Hari itu, sekitar seminggu setelah Lebaran, Mas Darto seperti biasa dorong gerobak sebelum subuh. Dia tuh memang sengaja jualan lebih pagi, biar dapat pelanggan yang mau sarapan sepulang dari masjid. Waktu itu langit masih gelap, hawa dingin masih nempel banget di badan, dan jalanan sepi banget. Cuma suara gerobaknya yang berdecit-decit kena batuan. Entah kenapa pagi itu kakinya gerak sendiri ke arah pemakaman tua di pinggir kampung, yang biasanya dia hindari. Karena katanya kuburan itu udah lama banget nggak diurus. Warga sekitar pun udah malas bersihin makam di sana. Jadi pohon-pohon liar tumbuh menjulang. Rumputnya udah tinggi kayak hutan kecil. Awalnya Mas Darto mikir, cuma sekadar lewat aja. Karena jalan pintas ke perkampungan lewat situ. Tapi, pas dia deketin tikungan besar di dekat makam, dia ngelihat ada sosok duduk di bangku kayu reot yang ada di pinggir jalan. Bangku itu biasanya kosong. Udah rapuh. Kadang cuma jadi tempat orang naruh kantong sampah. Tapi pagi itu ada yang duduk di sana. Sosoknya kecil, bungkuk, pakai jarik lusuh, dan dari kejauhan, kelihatan mukanya keriput banget. Mas Darto agak kaget, karena nggak pernah ada orang duduk di situ sepagi itu. Dia sempat mau muter balik, tapi kakinya malah jalan terus. Pas deketan, ibu itu noleh ke dia. Senyumnya pelan tapi matanya kayak kosong. Tanpa ngomong panjang lebar, ibu itu cuma angkat tangan nunjuk ke gerobaknya. Mas Darto ngerti maksudnya. Dia langsung ngeluarin 1 bungkus bubur lengkap, ayam suwir sama cakwe. Lalu ngasih ke ibu itu. Anehnya, ibu tua itu cuma ngangguk. Nggak ngomong sepatah kata pun. Uangnya juga nggak ngeluarin. Cuma ambil buburnya, lalu langsung nengok ke arah pemakaman. Mas Darto mikir ya udahlah, namanya juga sedekah pagi. Siapa tahu berkah. Sejak pagi itu, sesuatu mulai berubah. Masih di hari yang sama, Mas Darto muter lewat kampung bagian dalam. Baru muter setengah jam dagangannya udah mulai laku keras. Yang biasanya setengah jam cuma laku 2 bungkus, kali ini hampir 10 orang berhenti beli. Banyak ibu-ibu yang lewat bilang buburnya enak banget. Padahal resepnya sama aja kayak biasa. Dalam waktu 2 jam, seluruh isi gerobaknya ludes. Bahkan ada yang ngotot pengen nambah, tapi dia udah kehabisan stok. Mas Darto pulang lebih cepat dari biasanya. Istrinya kaget karena dia datang jam 7 pagi dengan gerobak kosong. Mas Darto cerita sambil ketawa lebar. Bilang laris banget jualan pagi. Itu, istrinya juga ikut seneng, walaupun sempat heran. Tapi malam nia, Mas Darto ngerasa badannya capek banget. Beda dari biasanya. Seakan-akan tenaganya disedot habis-habisan. Padahal, waktu dagang gak berasa capek sama sekali. Besoknya Mas Darto mutusin lewat rute yang sama. Lagi-lagi dia lewat dekat kuburan. Dan ibu tua itu nongkrong lagi di bangku yang sama. Kali ini dia udah nggak ngerasa aneh. Malah buru-buru ngeluarin bubur 1 bungkus lagi buat si ibu tua itu. Nggak pakai banyak omong, ibu itu ngambil bubur, senyum datar,
lalu nengok ke arah makam. Polanya persis kayak kemarin, dan kejadian anehnya keulang lagi. Dagangannya laku keras. Jam 9 pagi udah balik ke rumah. Hari-hari selanjutnya Mas Darto makin rajin ke kuburan itu. Anehnya, dia nggak pernah ketemu orang lain di sana, kecuali ibu tua itu. Nggak pernah dengar suara orang lewat. Nggak pernah ada warga yang lewat situ. Tapi ibu itu selalu nunggu. Pas jam subuh di bangku reot, senyum kecil, tangan angkat pelan, terima bubur, lalu diam. Dagangannya makin laku parah, bahkan mulai dapat pesanan buat nganter ke Rame-Rama. Suatu pagi istrinya nanya, "Pak, tiap pagi kok ke arah makam sih? Emang ada orang beli di situ?" Mas Darto cuma jawab singkat, "Iya, ada ibu tua, langganan." Tapi dalam hati kecilnya, dia ngerasa ada yang ganjil. Dia nggak pernah lihat ibu itu ngobrol sama orang lain. Nggak pernah lihat dia jalan dari arah mana. Bahkan tiap dia jalan pergi, ibu itu langsung hilang dari pandangan. Tapi rasa senengnya, karena dagangan, laku ngalahin rasa curiga itu. Hari keempat, Mas Darto sempat nggak jualan, karena kehujanan semalaman dan stok bahan habis. Anehnya, pas dia nggak jualan, tubuhnya malah berasa enteng banget. Nggak ada pegal, nggak ada capek. Tapi anehnya, waktu dia iseng jalan pagi ke warung buat beli kopi, pas dia lewat jalan kuburan, dia nggak sengaja ngelirik ke arah bangku kayu itu. Dan dia ngelihat ada sosok duduk lagi. Masih sama. Ibu tua itu diam tanpa gerak. Mas Darto agak merinding, karena dia sadar dia nggak jualan hari itu. Tapi ibu tua itu tetap nongkrong seolah nungguin buburnya. Mas Darto buru-buru jalan balik ke rumah, sambil ngerasa hawa di sekitar kuburan mendadak dingin banget. Besoknya Mas Darto jualan lagi, dan anehnya dagangan dia makin cepat habis. Tapi mulai hari itu, pundaknya berasa berat tiap jalan dekat makam. Beberapa kali dia ngedengar suara kayak ranting patah atau bisikan kecil dari arah semak-semak. Tapi pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Meski begitu, selama dagangan laku keras, dia pura-pura cuek. Tapi tanpa dia sadari, matanya mulai sering cekung. Lingkaran hitam makin jelas, dan jalannya makin berat. Tiap pulang dagang, badannya gemetar, kayak abis jalan jauh banget. Padahal cuma muter kampung. Satu malam, istrinya bangun tengah malam, karena dengar suara gerobak didorong. Padahal Mas Darto udah tidur di kamar. Pas dia cek ke dapur, gerobak puber, Mas Darto gerak dikit-dikit, kayak keseret pelan. Waktu dia pegang gagangnya, gerobak langsung diem, kayak nggak pernah gerak. Malam itu Bu Sari cuma bisa duduk diem di dapur, sambil nahan bulu kuduk yang berdiri. Hari-hari selanjutnya, kebiasaan aneh Mas Darto makin kelihatan. Tiap pulang jualan, dia makin sering bengong. Kadang matanya kosong, kayak nggak fokus. Dia mulai ngomong sendiri di kamar, kadang senyum tanpa alasan. Kadang kayak bisik-bisik sendiri. Tapi tiap dia keluar rumah, dia selalu semangat jualan. Karena uang di rumah makin numpuk. Bu Sari mulai curiga, tapi dia juga nggak tega ngelarang. Karena buat pertama kalinya dalam hidup mereka, bisa pegang uang banyak tanpa utang sana-sini. Tapi, satu hal yang selalu dia ingat. Tiap Mas Darto balik jualan, di kantong bajunya, selalu ada kelopak bunga kering, yang baunya aneh banget. Bau harum tapi kayak bau tanah basah, bercampur bunga busuk. Dan sejak hari itu, hidup mereka nggak pernah sama. Logi. Hari-hari Mas Darto makin terasa aneh, bukan cuma karena dagangan buburnya makin cepat habis, tapi juga karena tubuhnya sendiri mulai ngeluh. Mas Darto bukan tipe orang yang gampang capek, tapi entah kenapa, tiap pulang jualan bubur, dia selalu ngerasa pundaknya berat banget, kayak bau gerobak isi batu. Badannya pegel dari ujung kepala sampai kaki, tapi lucunya, waktu lagi keliling jualan dia nggak ngerasa capek sama sekali. Baru setelah sampai rumah, rasanya kayak ambruk. Istrinya, Bu Sari, juga mulai sadar Mas Darto makin sering bengong. Apalagi tiap bangun pagi, matanya selalu cekung, kayak orang yang gak tidur semalaman. Padahal tiap malam Mas Darto tidur lebih awal, kadang belum jam 9 malam udah pulas. Hari itu Mas Darto berangkat seperti biasa, lewat jalan pemakaman yang udah jadi rutenya sejak beberapa hari terakhir. Dia udah gak merasa takut atau aneh lagi, seakan-akan ketemu ibu tua yang
Selalu duduk di bangku reot itu udah jadi rutinitas. Tapi pagi itu ada yang beda. Hawa di jalanan lebih dingin dari biasanya. Kabut lebih tebal. Dan suara gerobaknya kayak lebih berat waktu didorong. Mas Darto sempat mikir mungkin bannya bocor atau kurang angin. Tapi pas dicek normal aja. Dia terlalu mikirin karena pikirannya fokus supaya dagangannya cepat habis lagi hari itu. Begitu sampai di dekat tikungan kuburan, seperti biasa, ibu tua itu udah nunggu, duduk, diem gak gerak sama sekali. Mas Darto langsung ngeluarin satu bungkus bubur lengkap dengan ayam suwir dan cakwe. Kayak biasanya, tapi pas ngasih bubur itu, dia ngelihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Jemari ibu tua itu, dingin, pucat, kukunya panjang kekuningan, kayak jarang dipotong. Mas Darto refleks. Nahan nafas tapi pura-pura santai. Dia nggak berani ngeliat terlalu lama. Begitu bungkus bubur pindah tangan, ibu tua itu langsung ngadep ke arah kuburan. Diem kayak patung. Mas Darto buru-buru dorong. Gerobak pergi dari situ. Hari itu dagangannya ludes lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum jam 7 pagi, Mas Darto udah kehabisan. Tapi makin cepat buburnya habis, makin berat badannya ngerasain capeknya. Waktu jalan balik ke rumah, dia kayak ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Langkahnya cepet, tapi tiap gerobaknya berdecit. Dia ngerasa kayak ada suara langkah kaki lain yang ikutin. Kadang kedengeran kayak ranting yang keinjak. Kadang kayak ada hembusan napas kecil di telinga. Mas Darto nggak berani nengok. Dia cuma jalan lurus sambil ngedumel pelan dalam hati. Begitu masuk ke gang rumahnya, suara-suara itu hilang. Tapi rasa capeknya makin parah. Kayak tulangnya ada air mukri-mukin. Begitu sampai rumah, Bu Sari udah nunggu. Di teras, mukanya kelihatan cemas. Karena semalam dia dengar suara aneh dari dapur lagi. Waktu Mas Darto cerita dagangannya habis sebelum jam 7. Bu Sari cuma angguk-angguk pelan. Dia udah nggak tahu harus seneng atau takut. Malam sebelumnya, dia sempat ngelihat sosok bayangan lewat depan jendela dapur. Padahal rumah mereka nggak ada jalan setapak di belakang. Cuma kebun kecil penuh semak liar. Malam itu, Mas Darto tidur lebih cepat lagi, karena badannya udah gak kuat nahan capek. Tapi tengah malam Bu Sari kebangun gara-gara dengar suara ketukan dari dapur. Bukan suara paku jatuh atau tikus lewat. Ini benar-benar kayak ada orang ngetuk pelan. 3 kali. Teratur banget. Bu Sari sempat gak berani gerak. Cuma nahan napas sambil dengerin dari kamar. Ketukannya berhenti. Lalu ada suara kayak kain diseret pelan di lantai dapur. Kayak ada yang jalan tapi nggak pakai alas kaki. Bu Sari bangunin Mas Darto. Tapi Mas Darto nggak bangun-bangun. Tidurnya lelap banget, mukanya pucet, kayak nggak ada darahnya. Besoknya Mas Darto tetap jualan seperti biasa. Tapi pas dorong gerobak, bannya beneran terasa lebih berat. Di sekpan, nggak ada masalah. Di jalan, Mas Darto ketemu sama Mang Roni tukang tambal ban yang sering nongkrong di deket gang. Mang Roni nyeletuk. Aduh Dit, kenapa itu gerobak lu? Berat banget kayak ditumpangi orang. Mas Darto cuma ketawa kecil tapi merinding setengah mati. Dia langsung jalan lebih cepat. Pura-pura nggak dengar. Di jalan dekat makam, Mas Darto lihat ibu tua itu udah nunggu lagi. Kali ini duduk lebih dekat ke jalan. Mukanya kayak makin pucat. Dan matanya cekung banget. Tangannya keriput banget. Sampai ngebayangin aja. Mas Darto ngerasa geli. Tapi ritual tetap dilakuin. Kasih bubur 1 bungkus tanpa ngomong sepatah kata. Begitu selesai, dagangannya kembali ludes. Dalam waktu nggak nyampe 2 jam. Tapi keanehan mulai muncul di rumah. Malam-malam gerobak Mas Darto sering bergerak sendiri. Kadang roda depannya muter pelan padahal nggak ada angin. Panci bubur suka jatuh tiba-tiba. Bau harum aneh sering muncul di kamar mereka. Bu Sari makin takut tapi Mas Darto selalu berusaha nenangin. Katanya mungkin cuma perasaan aja. Tapi hari kelima jadi puncak dari semuanya. Pagi-pagi Mas Darto baru aja keluar gang. Gerobaknya berat banget. Sampai dia harus dorong pakai tenaga penuh. Pas lewat dekat pemakaman, dia ngelihat ada sesuatu di bawah bangku reot. Tempat ibu tua biasa duduk. Ada tapak kaki basah, kayak habis dari air. Padahal jalanan kering. Ibu tua itu duduk diam. Nggak ngelihat Mas Darto. Tapi badannya goyang-goyang. Dikit kayak habis ketawa kecil. Waktu Mas Darto ngeluarin bungkus bubur, suara dari semak-semak belakang bangku. Kayak ada yang bisik-bisik kecil. Lirih banget. Nggak jelas ngomong apa. Mas Darto nggak berani nengok. Dia buru-buru ngeloyor pergi. Tapi sepanjang hari itu,
Perasaannya nggak tenang. Di tengah jualan, dia sempat ngelihat bayangan putih dari pojokan mata. Tiap dia nengok kosong, 2 pelanggan yang lewat bilang, "Kok buburnya dingin banget ya? Padahal masih pagi." Biasanya masih anget, tapi anehnya semua orang tetap beli. Waktu pulang dagang. Pas sampai depan gang, anak kecil tetangganya tiba-tiba nangis histeris sambil nunjuk ke belakang. "Mas Darto." Katanya ada nenek pucat jalan di belakang gerobaknya. Mas Darto diem, nggak ngomong apa-apa. Dorong gerobak lebih cepat. Badan gemeteran kayak habis lari jauh. Sampai di rumah Mas Darto langsung tiduran. Nggak sanggup gerak. Badannya demam tinggi. Tangannya dingin. Napasnya berat. Bu Sari makin panik. Dia mulai sadar dagangan laris mereka nggak beres. Malam itu Bu Sari mutusin buat intip dari jendela dapur. Jam 2:30 pagi, dia dengar suara panci jatuh. Pas nengok ke dapur, dia ngelihat bayangan hitam. Jalan pelang ngelewatin gerobak bubur. Panci goyang sendiri. Gerobak geser sedikit. Dan sesaat sebelum bayangan itu hilang, Bu Sari ngedengar suara. Perempuan tua ketawa lirih. Pelan, tapi dinginnya sampai nembus ke tulang. Besok paginya, Mas Darto nggak berangkat jualan. Dia lemes, nggak bisa bangun. Tangannya kram. Tapi anehnya, panci bubur yang disiapin Bu Sari tetap kotor. Isinya berkurang, setengah. Padahal nggak ada yang makan. Di dapur ada bekas tapak kaki basah. Kecil kayak kaki perempuan. Baunya wangi aneh. Kayak bunga yang udah kelamaan disimpan di kamar gelap. Bu Sari akhirnya minta tetangga buat nanya ke orang pintar di kampung sebelah. Dari situ, mereka mulai tahu kalau jalan pemakaman yang biasa dilewatin Mas Darto udah lama terkenal angker. Di pojokan bangku reot itu, dulunya ada nenek tua. Tukang jajan yang meninggal nggak wajar. Dulu konon katanya, si nenek jualan makanan juga, tapi sering ngasih pesugihan ke orang-orang, sampai akhirnya meninggal mendadak sendirian. Orang kampung udah sering ngelihat bayangannya sejak lama, tapi nggak pernah berani ngomong don Mas Darto. Udah 5 hari ngasih makanan ke arwah nenek itu. Tanpa sadar dia udah berdagang bukan cuma buat manusia, tapi buat sesuatu yang nggak kelihatan. Dan di hari kelima itu, walaupun nggak jualan, mereka ngerasa sesuatu itu nggak mau Pagi ke-7 Mas Darto akhirnya memutuskan buat nggak jualan. Badannya udah nggak kuat, kepala pening terus, dan tiap bangun tidur seolah-olah ada yang narik-narik kakinya dari bawah ranjang. Bu Sari juga nggak kalah parah. Tiap malam nggak bisa tidur karena suara dari dapur makin jelas. Tapi meskipun nggak jualan pagi itu, Mas Darto masih jalan pelan ke arah dapur. Entah kenapa kakinya jalan sendiri tanpa disuruh. Kayak ada yang ngedorong dari belakang. Waktu dia lihat panci bubur bekas kemarin, panci itu kosong. Nggak ada sisa sama sekali. Anehnya, semalam Bu Sari udah ngeluarin semua isi panci ke wastafel buat dibuang. Karena takut basi. Tapi paginya panci bersih. Kayak udah disendokin sampai habis, Mas Darto nggak berani ngomong apa-apa sama Bu Sari. Dia pura-pura nggak lihat apa-apa. Pura-pura nggak ada suara semalam. Cuma diam ngopi sambil nahan mual. Tapi makin ditahan, makin berat rasanya. Kepalanya kadang pusing berdenyut, kayak habis dipukul. Kakinya sering kram, punggungnya pegel kayak ngangkut beban berat. Tapi pikiran Mas Darto selalu muter ke arah ibu tua di bangku reot itu. Sosok yang selalu ngambil buburnya, tanpa ngomong, tanpa senyum lebar. Cuma ekspresi datar yang makin lama makin kelihatan bukan seperti manusia. Tengah hari, Mas Darto nekat jalan ke kuburan. Gerobaknya, dia tinggal di rumah. Cuma jalan kaki bawa 1 bungkus nasi sama segelas air putih. Dia nggak tahu apa yang dia pikirin. Cuma ada rasa penasaran, campur ketakutan, yang nggak bisa ditahan. Pas dia sampai ke jalan deket tikungan bangku reot itu, suasananya kayak lebih lengang dari biasanya. Langit mendung tipis-tipis, daun-daun kayak nggak gerak. Udara panas tapi badan dingin kayak habis basah kuyup. Dia jalan pelan. Tiap langkah, rasanya makin berat. Keringat dingin netes dari leher sampai ke punggung. Begitu dia sampai persis depan bangku reot itu, tempat biasanya si ibu tua duduk, kali ini kosong. Bangku itu nggak kelihatan ada siopa-siopa. Cuma ada bekas duduk kayak debu bergeser. Dan tapak kaki kecil mengarah ke dalam pemakaman. Mas Darto diam beberapa detik, tangan gemetar, pegang bungkus nasi. Tapi baru aja dia mau mundur, suara ranting patah dari semak-semak belakang bangku
bikin jantungnya kayak mau copot. Suara pelan tapi jelas, kayak ada yang jalan nginjak dedaunan kering. Mas Darto merem sebentar. Nafasnya nggak teratur. Tapi pas dia buka mata lagi, ada bayangan putih. Berdiri nggak jauh dari arah belakang pohon beringin yang tumbuh di tengah area makam. Bayangan itu nggak gerak. Diam kayak patung. Badannya bungkuk persis kayak ibu tua yang selama ini dia kasih bubur. Mas Darto nggak sanggup ngomong. Cuma nunduk pelan. Naruh bungkus nasi sama air putih di atas bangku. Dia mundur pelan. Punggungnya dingin. Napasnya berat banget. Waktu dia berbalik jalan balik, dia ngerasa punggungnya kayak ditatap sesuatu. Tapi dia nggak punya nyali buat nengok ke belakang. Tiap langkah yang dia ambil, hawa panas di sekitarnya makin naik. Kayak jalan dari kuburan ke neraka. Tapi anehnya, makin jauh dia jalan makin enteng badannya. Begitu dia udah nyampe gang depan rumah, pundaknya ringan, langkahnya lebih enak. Sorenya, tetangga sebelah namanya Pak Oman mampir ke rumah Darto. Nanya kenapa nggak jualan. Mas Darto cuma jawab sakit badan. Padahal jelas bukan cuma sakit biasa. Pak Oman sempat nyeletuk. Dengar-dengar, ada yang ngeliat lu jalan ke kuburan, bawa makanan. Nggak main-main ya. Tuh, Mas Darto cuma nyengir hambar. Nggak bisa ngomong apapun. Tapi setelah Pak Oman pulang, Mas Darto sadar tubuhnya mulai enteng lagi. Kayak ada beban yang lepas. Malam itu, nggak ada suara panci jatuh. Nggak ada ketukan dari dapur. Nggak ada suara bisik. Tidurnya juga lelap banget. Kayak balas dendam dari 5 malam nggak tidur bener. Besok paginya, Bu Sari ngajak Mas Darto ngobrol serius. Mereka berdua sepakat mau berhenti jualan di sekitar kuburan. Tapi hati kecil Mas Darto gelisah. Di satu sisi, dia pengen bebas dari semua gangguan itu. Tapi di sisi lain dia nggak mau kehilangan rejeki yang tiba-tiba ngalir deras. Dia bingung, takut hidup mereka kembali ke titik jualan sepi seperti dulu. Siang itu, Bu Sari nemu kelopak bunga kering di bawah panci bubur yang udah dicuci bersih. Padahal nggak ada siapa-siapa di dapur. Baunya harum tapi aneh. Kayak bunga Kamboja yang kecampur. Tanabak. Sejak hari itu, tiap sore mereka nemuin kelopak bunga di berbagai sudut rumah. Di dekat gerobak bubur, di rek sendok. Bahkan, pernah jatuh sendiri dari kantong celana Mas Darto. Semakin sering mereka nemuin bunga itu, semakin sering Mas Darto ngerasa mual, pusing, dan seluruh tubuhnya panas dingin. 3 hari tanpa jualan, Mas Darto makin gak tenang. Badannya mulai gampang menggigil. Tangannya sering kesemutan. Kepalanya pusing tiap bangun tidur. Kayak ada yang narik dia buat balik jualan. Puncaknya malam keempat, Mas Darto kebangun tengah malam, gara-gara mimpi aneh. Dalam, dia jalan ke arah kuburan, ngedorong gerobak yang penuh panci bubur. Tapi bukan pelanggan manusia yang beli. Sosok-sosok hitam. Rambutnya panjang, matanya kosong, mulutnya lebar. Semuanya berebut manggil Mas Darto buat ngambil bubur. Suara, mereka pelan tapi ngagetin. Sini, bagi lagi, bagi kami. Pagi lagi. Mas Darto kebangun dengan napas ngos-ngosan. Badannya kuyup keringat, dada rasanya mau meledak. Besok paginya, dia mutusin buat minta tolong ke Pak Kuncen, juru kunci pemakaman kampung sebelah. Waktu dia cerita semua kejadian, Pak Kuncen diam lama. Mukanya serius. Tangannya ngurut-urut jenggot. Lalu pelan-pelan dia ngomong, "Kamu udah ngasih makan sesuatu di sana. Tuh, sekali udah ngasih. Mereka nganggep kamu sumber makanan. Berhenti boleh. Tapi nggak bisa langsung putus. Ada cara buat mutusin ikatannya. Tapi resikonya nggak kecil." Mas Darto dim. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, semua rasa syukur karena dagangannya laris langsung ketutup sama rasa ngeri dan penyesalan. Pak Kuncen minta Mas Darto datang ke makam 2 hari lagi, pas malam Jumat Kliwon. Dia harus bawa sesuatu buat nutup perjanjiannya. Mas Darto nggak ngerti. Yang dia tahu hidupnya nggak bakal sama lagi. Seminggu yang lalu, dia cuma tukang bubur biasa. Sekarang dia jadi orang yang nggak bisa tidur nyenyak, tanpa mikir siapa yang makan buburnya tiap pagi. Dan tanpa dia sadari, sejak pertemuan pertama sama ibu tua di bangku reyot itu, ada harga yang diam-diam mulai ditagih, sedikit demi sedikit. Hari-hari menuju malam Jumat Kliwon itu berubah, jadi hari-hari paling aneh buat Mas Darto dan keluarganya. Setiap malam tidur selalu gelisah, kadang belum sampai tengah malam.
Mas Darto sudah terbangun. Karena mimpi yang sama berulang kali. Mimpi jalan di tengah kuburan, dorong gerobak sambil dikelilingi sosak-sosak perempuan tua. Bajunya kompang camping, rambutnya panjang menjuntai, mukanya pucat kayak habis direndam air. Tapi mulutnya selalu senyum. Makin dia jalan, makin banyak yang ikutin, makin gelap jalannya, makin berat langkah kakinya. Waktu bangun, tubuhnya basah keringat. Nafasnya enggiosen kayak habis lari jauh. Bu Sari nggak kalah parah. Sejak 3 hari nggak jualan, rumah mereka rasanya kayak penuh orang. Suara langkah kecil sering terdengar dari arah dapur. Padahal nggak ada siapa-siapa. Kadang suara panci bergeser sendiri. Kadang suara ketukan halus muncul tiap jam 2 atau 3 pagi. Pernah suatu malam, lampu kamar mereka mati tiba-tiba. Ketika Bu Sari nyalain lilin, dia sempat lihat bayangan perempuan tua berdiri di depan dapur. Matanya cuman kelihatan putih doang. Kayak bola mata ngelotok. Bibirnya gemetar, seperti lagi komat kamit. Waktu lilin nyala terang, bayangannya menghilang, Mas. Darto makin yakin keputusan buat ngedatengin Pak Kuncen itu benar. Tapi anehnya, semakin dekat ke malam Jumat Kliwon, badannya makin gampang lemas. Bangun tidur pinggangnya ngilu. Kakinya kadang nggak kuat buat berdiri lama. Kalau jalan dari kamar ke dapur, kadang harus pegangan tembok. Beberapa kali dia hampir jatuh karena badan berasa ringan, tapi kepala pening kayak goyang. Bu, sorry Tiap. Hari ngingetin buat istirahat. Tapi justru Mas Darto makin nggak bisa tidur. Kadang dia cuma tiduran, merem, tanpa bisa masuk ke tidur nyenyak. Setiap tutup mata, selalu ada bayangan ibu tua, bangku reot, dan pohon beringin tua dari arah kuburan. Itu, 2 hari sebelum malam Jumat Kliwon, Bu Sari mulai merasa nggak nyaman di rumah. Suatu siang, waktu lagi masak di dapur, dia ngelihat sosok perempuan lewat di depan pintu belakang. Awalnya dia pikir tetangga. Tapi pas nengok keluar nggak ada siapa-siapa. Dapur juga bau anyir kayak darah, padahal cuma masak sayur sop. Waktu dia buka pintu belakang, ternyata ada tapak kaki kotor masuk ke dalam rumah. Tapak kecil kayak perempuan tapi penuh lumpur dan dedaunan kering. Dia cuma bisa istighfar pelan. Buru-buru siram air dan tutup pintu. Tapi perasaan gak enaknya nggak hilang-hilang. Di malam yang sama, tetangga sebelah, Pak Oman, datang lagi sambil nawarin bantuan. Katanya, "Tuh, kamu perlu dijagain gak? Takutnya sampai malam Jumat Kliwon makin banyak yang aneh." Mas Darto senyum tipis. Tapi matanya sayu banget. Sebenarnya dia takut. Tapi gengsi juga kalau harus bilang iya. Dia cuma jawab, "Nggak apa-apa, Man. Saya bisa jagain rumah sendiri." Malam sebelum hari yang ditentukan, suasana rumah makin berat. Langit nggak hujan, tapi mendung terus menggantung. Udara panas, gerah, kayak mau hujan, tapi nggak turun-turun. Lampu rumah sering kedip-kedip, kayak nggak kuat nyala. Kipas angin mendadak mati sendiri beberapa kali. Ketika Bu Sari lagi beresin piring di dapur, panci bubur tiba-tiba jatuh dari gantungan, mental ke lantai. Padahal gantungannya kuat, nggak goyang sedikit pun. Suaranya keras, bikin seluruh rumah kayak bergetar. "Dari kamar?" Mas Darto langsung jalan cepat ke dapur. Dia lihat istrinya berdiri kaku, wajahnya pucat kayak ngelihat sesuatu yang gak masuk akal. Mas Darto deketin panci itu, pelan-pelan ngambil dari lantai. Tangannya kaku, jantungnya berdegup keras, karena bagian dalam panci itu bukan kosong. Ada bekas bubur kering, bekas minyak ayam suwir, bahkan serpihan cakwe yang mestinya udah nggak ada, karena mereka nggak masak bubur 3 hari terakhir. Padahal semalam panci itu udah dicuci bersih, dijemur kering. Tapi pagi itu panci kayak habis dipakai dagang lagi. Mas Darto cuma bisa duduk lemas. Panci dia taruh di samping, matanya merah nahan panik. Ketika malam Jumat Kliwon datang, Mas Darto bangun dari tidur dengan rasa yang aneh. Badannya panas dingin, tangan gemetaran, kakinya goyang, tapi pikirannya kosong, kayak disetir buat bangun. Pak Kuncen datang ke rumah, bawa tas kecil berisi dupa, bunga 7 rupa, dan beberapa kain putih. Mas Darto cuma diam, ngeliat semua persiapan. Itu, di pikirannya cuma satu. Dia cuma tukang bubur. Gak pernah macem-macem. Tapi kenapa hidupnya bisa sampai kayak gini? Cuman gara-gara jualan lewat pemakaman, Pak. Kuncen ngajak Mas Darto berangkat pas jam 11 malam. Mereka jalan kaki, tanpa gerobak,
Cuma bawa baskom kecil isi bubur yang baru dimasak sore sama Bu Sari. Jalanan malam itu sepi banget. Lampu-lampu jalan banyak yang redup. Angin cuma semilir pelan. Tapi hawa panas ngebuat badan gerah. Langkah kaki Mas Darto berat banget. Tiap beberapa meter, dia harus berhenti ngatur nafas. Punggungnya berasa kayak ditindihin beban berat. Tapi Pak Kuncen terus jalan. Tiap beberapa langkah, dia bakar dupa, ngebacain doa lirih-lirih. Begitu sampai di tikungan kuburan, tempat biasa ibu tua duduk, Mas Darto ngerasa hawa berubah drastis. Kayak masuk ruangan yang hawa panas bercampur. Lembab, bikin kulit lengket. Bangku reot itu masih di tempatnya. Tapi malam itu nggak kosong. Ibu tua itu duduk seperti biasa. Senyumnya pelan. Matanya kosong. Tapi kali ini tangannya gerak-gerak kecil. Seperti ngelambai minta mendekat. Mas Darto refleks mundur setengah langkah. Tapi Pak Kuncen pegang pundaknya. Mastiin dia diem di tempat. Pak Kuncen buka kain putih. Ngeluarin bunga 7 rupa. Ngeluarin bubur. Dan naruh semua itu di atas bangku. Dia nyuruh Mas Darto ngeluarin satu helai rambut dari kepalanya. Buat ditaruh di baskom bubur. Mas Darto nggak paham. Tapi ngikutin aja. Tangannya gemetar waktu nyabut rambut sendiri. Pak Kuncen mulai bacain doa kenceng. Suara malam itu kayak ketelen sama bisikan halus. Dari balik pohon-pohon makam. Kayak banyak orang ngomong tapi nggak ada wujudnya. Lalu Pak Kuncen bilang pelan. Ibu, sampai sini saja dagangan Mas Darto. Mohon kembali ke tempatmu. Suara Pak Kuncen tegas. Tapi tubuh Mas Darto makin menggigil. Badannya bergetar. Matanya panas. Ibu tua di bangku itu senyum makin lebar. Tapi nggak ngomong sepatah kata. Suasana makin mencekam. Waktu suara gerobak bubur yang gak dibawa tiba-tiba. Kedengeran dari arah jalan kampung. Suara decit roda gerobak. Jalan pelen-pelen. Ke arah kuburan. Mas Darto makin gemetaran. Pak Kuncen terus bacain doa sambil taburin bunga. Setelah setengah jam, suara gerobak berhenti. Ibu tua itu nggak senyum lagi. Mukanya datar, matanya perlahan nutup kayak tidur. Angin makin kencang. Dupa mati sendiri. Dan suara burung malam kayak hilang semua. Pak Kuncen nyuruh Mas Darto jalan. Mundur pelan. Jangan nengok ke belakang sampai keluar dari area kuburan. Mas Darto nurut. Jalan nunduk pelan. Pundak berat. Dada panas. Sampai di ujung gang, Pak Kuncen pegang pundaknya lagi. Bacain doa terakhir. Setelah itu mereka balik ke rumah. Tapi malam itu belum selesai. Sampai rumah, mereka nemuin panci bubur. Mas Darto udah balik ke posisi semula. Bersih kayak belum pernah dipakai. Tapi Bu Sari cerita, selama mereka pergi, dia dengar suara gerobak muter-muter halaman rumah, suara panci jatuh, dan suara orang ketawa pelan dari arah dapur. Mas Darto tahu. Malam itu cuma awal, bukan akhir. Dan perjanjian itu belum tentu putus begitu saja. Malam setelah ritual itu nggak berjalan seperti yang diharapkan Mas Darto dan Bu Sari. Mereka kira semua bakal selesai, hidup bakal balik normal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jam 2 pagi, suara dentingan sendok di panci bubur terdengar. Lagi, dari arah dapur. Mas Darto kebangun dengan napas ngos-ngosan. Tubuhnya lemas kayak habis lari keliling lapangan. Dia ngelirik ke sebelah. Bu Sari juga melek. Matanya merah. Nafasnya berat. Keringat netes dari pelipis. Mereka saling lihat tanpa kote kata. Saling paham ada yang gak beres. Bau harum aneh menyebar ke seluruh ruangan. Bukan bau wangi. Bunga 7 rupa. Bukan juga bau dupa yang mereka bakar semalam. Tapi bau manis aneh yang bikin perut mual. Pelan-pelan Mas Darto bangun dari kasur. Kaki terasa berat. Dia jalan keluar kamar. Lampu ruang tengah mati sendiri. Cuma ada sisa cahaya dari lampu. Dapur yang remang-remang. Semakin dekat dapur, langkahnya makin pelan. Kupingnya makin jelas dengar suara sendok yang ada kedak panci bubur. Tapi panci buburnya jelas-jelas digantung. Panci kosong, nggak ada bubur, nggak ada gerobak. Waktu sampai di pintu dapur, Mas Darto berhenti. Pelan-pelan ngintip. Dada serasa ada air mas. Seluruh badan lemas kayak mau roboh. Di bawah gantungan panci bubur itu, ada sosok perempuan tua, duduk di kursi kayu pendek. Kepala sedikit nunduk. Rambutnya kusut panjang,
menutupi hampir seluruh wajahnya. Tangannya kurus banget, kuku panjang kotor, kulit keriput pucat kayak mayat. Tangan kirinya megang panci, tangan kanan yang gaduk pakai sendok besi. Padahal panci itu kosong, tapi suara adukan itu bener-bener kedengeran jelas. Suara logam ketemu logam, suara sendok di dalam panci kosong. Mas Darto nggak bisa gerak, badannya kaku. Mulutnya mau manggil Bu Sari, tapi kayak dikunci. Perempuan tua itu berhenti ngaduk panci. Tangannya pelen-pelen, ngangkat kepala. Rambut panjang itu kebuka pelan. Matanya kosong putih, tanpa bola mata. Mukanya pucat biru kayak orang habis tenggelam. Bibirnya sobek ke atas, kayak maksa senyum. Mas Darto jatuh terduduk. Nafasnya putus-putus. Suara seperti tercekik keluar dari mulutnya. Perempuan tua itu nggak bergerak, cuma tatapan matanya seperti nancep langsung ke dalam dada Mas Darto. Beberapa detik kemudian, suara Bu Sari kedengaran dari belakang. Panik banget. Nyebut nama Mas Darto sambil lari kecil. Perempuan tua itu tiba-tiba berdiri, melangkah mundur ke arah tembok belakang dapur. Tapi tubuhnya kayak tembus ke dinding. Gak ninggalin bekas. Waktu Bu Sari sampai dapur, Mas Darto udah tergeletak gemetaran di lantai. Matanya terbuka tapi kosong. Keringat bercucuran. Bu Sari langsung meluk, berusaha bangunin. Tapi Mas Darto nggak sanggup ngomong. Paginya, kondisi Mas Darto makin parah. Badannya lemas. Tiap makan langsung muntah. Tiap minum perutnya kembung. Setiap ketiduran, matanya kayak gerek-gerek sendiri di balik kelopak. Nafasnya ngos-ngosan. Pak Oman manggilin Pak Kuncen lagi. Ketika Pak Kuncen datang beliau langsung, diem lama, matanya merah, mukanya tegang. Beliau bilang, perjanjian yang Mas Darto buat selama 5 hari jualan itu ternyata lebih dari sekadar dagang. Mas Darto nggak cuma ngasih makan makhluk yang ada di sana, tapi juga secara nggak sadar bikin jalur buat mereka masuk ke rumah. Pak Kuncen bilang, setiap kali Mas Darto pulang dari jualan, sesuatu itu ikut balik, nempel di gerobak, ngikutin sampai dapur, sampai akhirnya merasa rumah Mas Darto jadi tempatnya. Ritual kemarin cuma nutup satu pintu di kuburan, tapi nggak nutup pintu di rumah. Ada yang masuk dari dapur, ada yang nempel di panci bubur, bahkan sebagian ngikut di tubuh Mas Darto sendiri. Pak Kuncen nyuruh Mas Darto bawa keluar semua alat jualannya, panci, baskom, sendok, bahkan kain penutup bubur. Semua dibawa ke tanah, lapang di pinggir kampung buat dibersihin. Tapi waktu panci bubur dibuka, di dalamnya penuh bekas bubur basi, yang padahal nggak pernah dimasak lagi. Airnya keruh, ada sisa cakwe yang udah hitam kayak arang. Bahkan ada bekas rambit-rambit halus di dasar panci. 2 hari penuh, Mas Darto nggak bisa ngomong banyak, badannya lemas, suara kayak orang bindeng, mukanya pucat. Malamnya, tiap jam 2 pagi suara langkah dari arah dapur selalu muncul. Gantungan panci goyang-goyang sendiri. Kadang pintu dapur ngebuka setengah, tanpa sebab. Kadang kursi kayu kecil yang biasa dipakai Bu Sari, buat nyuci piring ketarik pelan ke pojokan. Pak Kuncen ngelakuin ritual kedua, lebih berat dari sebelumnya. Waktu pembacaan doa, suara dari arah dapur lebih keras. Suara seperti orang ngaduk panci, suara orang nyeruput bubur, suara perempuan ketawa lirih, sambil manggil nama Mas Darto pelan-pelan. Mas Darto, masih ada bubur ya? Tapi setelah doa panjang dan siraman bunga 7 rupa ke seluruh sudut rumah, suara itu mulai mengecil. Tapi bayangan perempuan tua nggak langsung hilang. Seringkali cuma diam di pojokan. Muncul sebentar terus, hilang. Hari ketiga setelah ritual kedua, Mas Darto mulai bisa makan sedikit. Tenaganya balik pelan-pelan. Tapi dia mutusin nggak bakal jualan bubur lagi. Gerobaknya dibakar habis-habisan. Di tanah lapang, sisa panci dikubur di dekat pohon beringin tua. Pak Kuncen bilang, selama alat-alat itu masih ada, pintu nggak akan ketutup. Malam pembakaran gerobak, banyak orang kampung datang bantuin. Dan mereka semua kaget, karena waktu gerobak kebakar, ada suara jeritan kecil dari kobaran api. Suara kayak perempuan tua menjerit pelan, lalu api membesar sendiri kayak disiram minyak. Setelah semuanya beres, hidup Mas Darto, pelen-pelen, balik normal. Rumah udah nggak bau aneh. Suara panci nggak ada lagi. Dapur tenang. Tapi sampai berminggu-minggu kemudian,
Tiap malam Jumat Kliwon, ada angin dingin yang selalu berhembus dari arah dapur. Kadang terdengar bisikan pelan, suara ketukan lembut di pintu belakang. Mas Darto selalu bangun lebih awal. Setiap malam Jumat, Kliwon ngelafal doa pelan sambil megang tasbih. Hidupnya memang tenang, tapi nggak bakal pernah sama lagi setelah 5 hari jualan ke kuburan. Setelah kejadian pembakaran gerobak itu, hidup Mas Darto dan Bu Sari mulai terasa sedikit lebih tenang. Tapi tenang, itu cuma di siang hari. Ketika matahari masih menggantung di atas langit, suasana rumah memang terasa ringan, nyaman. Bahkan Mas Darto sudah bisa tersenyum sedikit, makan sudah nggak muntah lagi. Dan tubuhnya berangsur normal, tapi semua itu lenyap ketika langit mulai menggelap. Ada hawa aneh yang muncul setiap masuk waktu maghrib. Udara terasa berat, dan entah kenapa tiap lampu rumah selalu kedip-kedip menjelang malam. Bu Sari sebenarnya sudah pasrah. Dia juga pernah berharap bisa benar-benar sembuh seperti dulu. Tapi dia dan Mas Darto tetap berusaha hidup normal. Malam-malam pertama setelah gerobak dibakar, mereka tidur lebih cepat. Lampu rumah dinyalakan semua. Bahkan Bu Sari sampai nggak berani matikan lampu kamar. Mereka pikir kalau lampu terang bisa ngusir rasa takut. Tapi ternyata tidak semudah itu. Malam pertama, suara kursi geser dari dapur masih terdengar. Walaupun samar, Mas Darto sengaja nggak bangun. Dia cuma memejamkan mata sambil menggenggam tasbih kecil pemberian Pak Kuncen. Suara gesekan itu muncul selama 5 menit lalu hilang. Malam kedua, suara lebih jelas lagi. Ada suara sendok mengaduk panci. Mas Darto tahu, panci itu sudah nggak ada. Semuanya sudah dibakar. Tapi telinga manusia tidak bisa bohong. Suara dentingan besi seperti sendok diketuk ke pinggir panci muncul berulang kali. 5 ketukan. Lalu diam. Lalu 5 ketukan lagi. Bu Sari menutup telinganya pakai bantal. Tubuhnya gemetar, tapi mereka tetap diam di kamar. Tidak satu langkah pun menuju dapur. Mereka ingat pesan Pak Kuncen. Setan itu seperti tamu tak diundang. Semakin sering dia dilayani, semakin betah dia. Di room masuk ke malam ketiga, suasana lebih menyeramkan lagi. Waktu makan malam, Bu Sari menemukan bunga kamboja kering dalam mangkuk nasi. Padahal bunga itu jelas tidak mungkin ada di rumah, karena halaman mereka hanya ditumbuhi pohon mangga dan pisang. Mas Darto diam, tidak berani berkomentar. Mereka lanjut makan, pura-pura tidak tahu. Tapi ketika malam datang, angin mulai masuk dari sela-sela jendela. Padahal jendela tertutup rapat, tapi kain gorden bergerak lembut seperti ditiup sesuatu. Suara lirih seperti perempuan tua, tertawa pelan mulai sering terdengar. Tertawa tanpa emosi, hanya suara pelan, namun mampu membuat dada sesak dan kulit merinding. Di malam keempat, Mas Darto memutuskan untuk pergi ke musola setelah Isya. Dia pikir mungkin dia terlalu sering berdiam diri di rumah. Ketika melangkah keluar, langkahnya terasa berat, kakinya seperti tertarik ke dalam tanah. Seolah ada tenggen-tenggen kecil yang menahan betisnya, supaya tidak bisa jauh dari rumah. Tapi Mas Darto memaksakan diri. Dia jalan pelan ke arah musola, berpapasan dengan beberapa tetangga yang juga menuju ke musola. Mas Darto baru sadar. Selama beberapa hari ini, dia hampir tidak bersosialisasi. Lebih banyak mengurung diri di rumah. Sampai di musola, dia ikut jamaah seperti biasa, boken senyum kecil dengan tetangga lain yang sudah lama tidak diajak ngobrol. Tapi sesuatu terjadi ketika Mas Darto pulang ke rumah. Dari jauh, dia melihat pintu rumahnya terbuka setengah. Tidak ada suara dari dalam rumah, tapi ada sesuatu yang aneh dari bayangan di balik jendela. Seolah-olah ada seseorang berdiri mengintip dari balik kaca. Sosok kecil bungkuk dengan rambut tergerai ke depan. Mas Darto berjalan lebih cepat. Dadanya makin berat. Begitu sampai di teras rumah, pintu yang tadinya setengah terbuka, mendadak tertutup pelan sendiri. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara pintu dibanting. Pintu bergerak sendiri, pelan, seolah mengundang seseorang untuk masuk. Di dalam rumah, Bu Sari duduk sendiri di ruang tengah. Matanya merah, wajahnya pucat. Di depannya, ada piring berisi bubur. Mas Darto kaget, karena seingatnya, dia tidak melihat Bu Sari masak apapun sore tadi. Ketika ditanya,
Bu Sari tidak menjawab. Dia cuma bilang, tadi tiba-tiba dapur berbau harum. Aku nggak sadar. Tahu-tahu sudah duduk di sini. Bubur ini udah ada di panci. Mas Darto mendekat, mencium aroma dari piring itu. Harum, manis, namun ada bau tanah basah yang menyusup tajam. Mas Darto langsung membuang piring itu ke bak sampah. Bu Sari hanya menangis sambil menutup wajah. Semalam suntuk mereka tidak tidur. Lampu seluruh rumah dinyalakan. Tapi hawa tidak berubah. Justru semakin terang lampu, semakin jelas suara dari dapur. Suara panci dilempar, suara kursi diseret, bahkan suara ketukan pelan di dinding kamar. Puncaknya, ketika pintu kamar mereka diketuk 3 kali. Pelan tapi tegas. Mas Darto hanya bisa membaca doa keras-keras, mencoba menenangkan istrinya yang mulai histeris. Pagi datang dengan hawa yang sedikit lega. Namun wajah Mas Darto lebih tirus. Dia tidak tidur semalam. Dengan langkah lemas, dia pergi ke rumah Pak Kuncen. Meminta penjelasan lebih. Pak Kuncen hanya mengangguk. Sudah menduga. Menurut Pak Kuncen, apa yang dialami Mas Darto bukan lagi soal perjanjian makanan, tapi soal tumbal yang tidak disengaja. Selama 5 hari jualan ke kuburan, Mas Darto tanpa sadar memberikan jalan pulang bagi sosok penunggu tempat itu. Pintu di kuburan memang sudah ditutup, tapi pintu di rumah masih menganga karena sisa energi yang menempel di panci, kursi, dan dapur. Pak Kuncen menawarkan solusi terakhir, tapi Mas Darto harus siap dengan risiko besar. Caranya bukan hanya menutup pintu seperti sebelumnya, tapi sekaligus mengusir sosok itu dari rumah. Itu berarti 1 malam harus dilalui tanpa tidur, tanpa lampu, hanya berbekal doa, membiarkan semua makhluk itu menampakkan wujud terakhir mereka sebelum diusir paksa. Ini bukan ritual biasa, karena selama proses pengusiran, mereka tidak boleh keluar rumah, tidak boleh membuka pintu, dan harus menghadapi semua gangguan yang muncul. Mas Darto pulang dengan rasa gamang, tapi sudah tidak punya pilihan. Bu Sari, meskipun takut, setuju. Mereka tidak ingin rumah ini jadi tempat tinggal sosok-sosok dari kuburan. Selama siang, mereka bersih-bersih seluruh rumah. Setiap sudut disiram air doa. Setiap panci dan peralatan dapur dibersihkan lagi. Bahkan lantai disiram bunga 7 rupa. Sore menjelang malam, mereka mandi dengan air bunga Membokardupa, menyiapkan ruangan tengah sebagai tempat berdiam semalaman. Ketika malam turun, lampu-lampu rumah sengaja dimatikan. Hanya lilin-lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Mas Darto dan Bu Sari duduk bersila, tasbih di tangan. Mulut tak berhenti berdoa. Tapi suara-suara mulai datang lebih cepat dari yang mereka kira. Jam 8 malam, suara kursi seret di dapur terdengar nyaring. Jam 9 malam, pintu dapur terbuka sendiri. Suara langkah kaki mengelilingi ruang tengah. Jam 10, suara ketukan keras di dinding terdengar bertubi-tubi, diiringi suara lirih seperti tangisan perempuan tua. Jam 11 malam, lilin satu persatu padam sendiri. Meski tidak ada angin, ruangan makin gelap. Hanya 1 lilin terakhir di depan Mas Darto yang bertahan menyala. Dari arah dapur, suara tawa cekikikan mulai muncul. Kemudian suara panci dibanting, suara langkah berlari-lari kecil. Jam 12 malam, hawa di ruangan berubah menjadi sangat dingin. Dari pojok ruangan, kabut tipis muncul, membentuk bayangan. Perempuan bungkuk, matanya merah, rambutnya panjang menutupi muka. Senyumnya lebar tidak wajar. Bayangan itu tidak lagi hanya suara, tapi benar-benar muncul, berjalan mengelilingi Mas Darto dan Bu Sari. Mas Darto menutup matanya, terus membaca doa. Tangannya gemetar tapi mulutnya tidak henti-henti. Melafal ayat suci, bayangan itu semakin mendek, bahkan hembusan nafasnya bisa dirasakan di leher Mas Darto. Suara ketukan berubah menjadi suara cakaran di lantai. Suara geraman, tidak manusiawi. Tapi mereka tidak bergerak, tidak membuka mata, hanya fokus pada doa. Sampai jam 3 dini hari, suara itu mulai melemah. Bayangan itu semakin kabur. Suara tangisan menjauh. Suara langkah mundur semakin jauh dari ruang tengah. Saat azan subuh berkumandang, semua suara lenyap. Angin pagi masuk melalui ventilasi. Hawa dingin berganti sejuk. Mas Darto membuka mata perlahan. Bu Sari sudah terisak pelan. Mereka berdua menatap sekeliling.
Ruangan memang masih gelap, tetapi tidak lagi sesak. Mereka saling berpelukan lama, tidak berkata apapun. Hari itu, saat matahari terbit, untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa tenang. Setelah berbulan-bulan, tidak ada suara kursi, tidak ada suara panci, hanya sunyi dan damai. Tapi mereka sadar, damai itu datang setelah malam panjang yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Setelah malam panjang itu berlalu, hidup Mas Darto dan Bu Sari benar-benar berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa makan tanpa rasa mual, tidur tanpa terbangun tengah malam karena suara-suara aneh, dan duduk di ruang tengah tanpa merasa diawasi. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, mendadak kembali seperti rumah, nyaman, dan terang. Mas Darto bahkan sempat bercanda kecil dengan Bu Sari, bilang ingin mulai berdagang lagi, tapi bukan bubur, melainkan jualan lontong sayur di kampung sebelah. Semua terlihat mulai normal, atau setidaknya mereka percaya begitu. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Mas Darto mulai sering ke musola lagi, ikut kerja bakti kampung. Sementara Bu Sari mulai bercocok tanam kesel-kasilan di halaman belakang. Mereka mencoba hidup sesederhana mungkin. Tidak neko-neko, tidak mencari jalan pintas seperti sebelumnya. Tapi kedamaian itu perlahan terasa seperti kedamaian yang terlalu cepat datang, terlalu mudah diraih, dan ketika sesuatu terasa terlalu mudah, selalu ada yang aneh di baliknya. Malam Jumat 2 minggu, setelah ritual terakhir, Mas Darto sedang duduk di teras rumah. Udara malam hangat, suara jangkrik bersahutan. Tidak ada suara aneh dari dapur, tidak ada pintu yang bergoyang, hanya sunyi dan angin lembut. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, ada rasa ganjil yang tidak bisa diabaikan. "Salt Bu, sorry." Membawa teh hangat, Mas Darto tiba-tiba mengucap sesuatu yang membuat Bu Sari terdiam lama. Mas Darto bilang, "Sari, kamu pernah nggak ngerasa semua ini kayak terlalu gampang?" Bu Sari tidak langsung menjawab. Matanya menerawang, lalu mengangguk pelan. Tepat tengah malam, tanpa ada angin kencang ataupun gangguan suara, pintu rumah diketuk 3 kali. Tidak keras, tidak pelan, hanya ketukan seperti tamu yang sopan datang berkunjung. Mas Darto dan Bu Sari saling pandang. Mereka tidak lagi merasakan takut seperti sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Mas Darto berjalan ke arah pintu perlahan, tangannya berkeringat. Begitu pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya dinginnya angin malam menyelinap masuk ke dalam rumah. Tapi yang mengejutkan adalah, di depan pintu, persis di atas ubin, ada semangkuk kecil bubur yang masih mengepul, lengkap dengan suiran ayam, cakwe, dan kuah kuning yang sama persis, seperti bubur yang biasa Mas Darto jual dulu. Aromanya harum, hangat, seperti baru saja diaduk dari panci. Mas Darto membeku. Bu Sari yang ikut melihat dari balik pintu langsung menutup mulut. Matanya membelalak. Tak ada orang di luar, tak ada suara, hanya bubur panas berdiri sendiri di atas tanah. Malam itu, mereka tidak menyentuh bubur itu. Mas Darto membungkusnya dengan kain putih, membawanya ke musola, dan menguburnya di dekat sumur tua. Tapi ininya, esok harinya, di dapur mereka, panci yang sudah lama kosong, mendadak berisi air hangat dengan bau kaldu ayam. Tidak ada bubur, hanya air kaldu, tapi cukup untuk membuat perut terasa lapar, hanya dengan mencium aromanya. Mas Darto mengambil panci itu, membuang isinya keluar rumah, menyiram lantai dengan air garam. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya mereka mulai mendengar suara anak kecil tertawa dari arah sumur belakang. Suara perempuan tua tidak lagi terdengar, tapi digantikan suara-suara kecil, seperti anak-anak yang bermain. Kursi di dapur tidak lagi bergerak sendiri, tapi lampu dapur sering kedap-kedip, dan suhu ruangan menjadi sangat dingin. Mendadak setiap lewat jam 2 pagi, Mas Darto mulai menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Satu sore, Pak Kuncen datang tanpa diminta. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung, tubuhnya seperti menanggung beban berat. Dia bilang kepada Mas Darto dan Bu Sari bahwa dirinya mendapatkan pertanda buruk. Dalam mimpinya, dia melihat gerobak bubur Mas Darto, tidak terbakar tapi bergelen, sendiri menuju arah kuburan.
dikelilingi anak-anak kecil, berpakaian lusuh, sambil bernyanyi lagu-lagu Jawa lama, yang tidak dia mengerti artinya. Setiap Pak Kuncen mencoba menghentikan gerobak itu dalam mimpinya, gerobak itu menghilang di tengah kabut. Pak Kuncen menjelaskan bahwa ritual yang mereka lakukan mungkin berhasil mengusir sosok perempuan tua dari rumah mereka. Tapi, sosok tersebut tidak pergi dengan tangan kosong. Dia membawa bagian dari rumah itu bersamanya ke tempat lain, dan meninggalkan pintu kecil terbuka. Dan pintu kecil itu ternyata cukup bagi sesuatu yang lain untuk masuk. Bukan perempuan tua, tapi arwah anak-anak dari kuburan sebelah yang lama terbengkalai. Mas Darto merasa tubuhnya mulai berat lagi. Setiap kali makan, perutnya kenyang, tapi tidak puas. Setiap malam tidur, mimpi-mimpinya mulai dihiasi wajah-wajah anak kecil yang tersenyum aneh. Waktu dia mencoba mengabaikan, suara di rumah semakin kencang. Bahkan Bu Sari mulai sering mendengar suara anak kecil berlari di dalam rumah. Padahal tidak ada siapa-siapa. Lantai rumah sering meninggalkan jejak kaki kecil, berdebu seperti telapak kaki yang sudah lama tidak cuci. Dalam satu mimpi panjangnya, Mas Darto melihat dirinya kembali mendorong gerobak bubur. Tapi anehnya, jalanannya tidak lagi ke arah kuburan, melainkan ke arah hutan lebat yang tidak dia kenali. Di sana, dia berhenti di sebuah bangku tua. Tidak ada perempuan tua, tapi dikelilingi banyak anak kecil yang tersenyum, menatapnya sambil berkata pelan, "Tambah lagi, Mas, tambah lagi." Ketika terbangun dari mimpi itu, Mas Darto mendapati dirinya berdiri di depan dapur, tangan memegang panci yang kosong, tapi mengeluarkan bau kaldu yang sama. Dia mulai menangis, tubuhnya lemas. Dia sadar semua tidak pernah benar-benar selesai. Pak Kuncen datang pagi itu dan menjelaskan sebuah kenyataan yang tidak pernah Mas Darto pikirkan sebelumnya. Dalam 5 hari jualan bubur ke kuburan, tanpa dia sadari, dia tidak hanya memberi makan makhluk perempuan tua, tapi juga membuat anak-anak kecil yang lama kelaparan di kuburan sebelah ikut datang ke tempat dia jualan. Mereka mungkin tidak pernah menampakkan diri di awal, karena kalah kuat dari sosok ibu tua itu. Tapi begitu ibu tua itu diusir, mereka justru mengambil alih jalur yang pernah Mas Darto buka. Pak Kuncen berkata, "Tuh, kamu nggak cuma ngasih makan satu. Kamu ngasih makan seluruh arwah yang kelaparan. Mungkin sekarang mereka tidak mengganggu, seperti yang perempuan tua itu lakukan. Tapi selama jalur itu belum kamu tutup benar-benar, mereka akan tetap menagih." Mas Darto hanya bisa terisak. Tubuhnya lunglai. Bu Sari hanya bisa menangis dalam diam. Mereka berdua tahu, mereka bukan orang jahat. Mereka hanya ingin hidup lebih baik. Hanya ingin jualan laris. Tapi ternyata harga dari semua itu jauh lebih mahal dari sekadar uang di kampung. Sejak saat itu, rumah Mas Darto tidak pernah lagi sama. Meski tidak ada gangguan yang mengerikan, tapi rumah itu selalu berisik setiap malam. Suara anak-anak tertawa, suara langkah kaki kecil, panci yang bergetar pelan, dan aroma bubur yang tiba-tiba muncul di dapur tanpa sebab. Mas Darto tidak pernah jualan lagi. Dia mencoba menenangkan diri dengan berkebun beternak, tapi suara-suara itu tidak pernah benar-benar pergi. Sampai suatu malam, dia mendengar suara anak kecil bicara pelan tepat di belakang punggungnya. Suara itu berkata, "Mas, Pubernia, enak. Tapi kami masih lapar." Di saat itulah Mas Darto sadar, apapun yang dia lakukan, dia akan selalu menjadi tukang bubur bagi dunia lain. Dan sejak saat itu, dia hanya bisa menjalani hidup seperti biasa, dengan perasaan kosong, dengan beban yang tidak pernah bisa dia lepaskan. Tidak lagi ketakutan seperti dulu, tapi sebuah rasa bersalah yang seumur hidup akan terus mengiringi setiap langkahnya. Dan kampung itu mulai mengenal rumah Mas Darto bukan sebagai rumah biasa, tapi sebagai tempat yang selalu punya aroma kaldu, bubur paling harum. Hanya saja, tak seorang pun berani meminta semangkuk, karena semua tahu, bubur itu bukan untuk manusia. Dan itu dia Tuan Main Cerita. Kali ini, serem banget kan? Kadang yang kelihatan rejeki, ternyata nyimpan rahasia, yang gak semua orang kuat menanggungnya jadi inggit. Segala sesuatu yang datangnya cepat, belum tentu berakhir bahagia. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, yuk bantu gue dengan like video ini. Komen di bawah kira-kira tempat angker mana lagi yang harus gue bahas. Dan tentunya subscribe channel ini buat dukung gue.
terus upload kisah-kisah horor nyata dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.